Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi induksi matematika, yaitu materi matematika wajib kelas 11 semester 1. Materi ini dibagi ke dalam beberapa submateri pokok, yaitu notasi sigma, barisan dan jumlahan, kemudian pembuktian barisan. Langsung saja kita memasuki submateri pokok yang pertama, yaitu notasi sigma. Notasi sigma, lambangnya seperti itu ya, adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Nah, ini bentuk umum dari notasi sigma ya. Ini cara bacanya, sigma dari UK dengan K bergerak dari 1 sampai N adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik sampai UN. Dengan UN adalah suku ke N, batas bawahnya adalah batas yang ada di bawah lambang sigma, yaitu 1. Sedangkan batas atasnya adalah batas yang ada di atas lambang sigma, yaitu N. Jadi, sigma dari UK ini, K-nya bergerak dari 1 sampai N. Jadi, kita jumlahkan suku-suku dari UK dengan K-nya bergerak dari 1 sampai N, yaitu U1 ditambah U2 tambah U3 sampai UN. Jadi, U1, U2, U3 ini disebut dengan suku. Dan U1, U2, U3 sampai UN ini disebut dengan barisan. Sedangkan penjumlahan dari barisan, yaitu penjumlahan dari U1, U2, U3 sampai UN itu disebut dengan deret. Jadi, bentuk umum seperti ini, yaitu menguraikan bentuk notasi sigma menjadi bentuk deret. Jadi yang warna merah ini ya, K-nya bergerak dari 1 sampai N. Seperti itu konsep dari notasi sigma. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Uraikan notasi sigma berikut ke dalam bentuk deret atau penjumlahan beruntun, lalu tentukan hasilnya. Yang pertama, sigma dari AI dengan I bergerak dari 1 sampai 6, berarti A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 ditambah A6. Sudah jelas ya? I-nya bergerak dari 1 sampai 6. I-nya adalah yang warna merah. Jadi, penjumlahan dari A1 sampai A6. Contoh lagi. Sigma dari K kuadrat dengan K bergerak dari 1 sampai 5. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi K-nya kita ganti dengan 1 sampai 5. Terus kita hitung hasilnya, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25. Jadi hasilnya adalah 55. Contoh yang ketiga. Sigma dari 3B plus 2 dengan B bergerak dari 2 sampai 5. Berarti B-nya kita ganti dari 2 sampai 5. Berarti 3 kali 2 plus 2 ditambah 3 kali 3 plus 2 ditambah 3 kali 4 plus 2 ditambah 3 kali 5 plus 2.
Nah, yang merah itu B-nya ya, bergerak dari 2 sampai 5. Sekarang kita hitung. Antara perkalian dan penjumlahan yang didulukan adalah perkalian. Jadi 3 kali 2, 6, ditambah 2 berarti 8. 3 kali 3, 9, ditambah 2 berarti 11. 3 kali 4, 12, ditambah 2 berarti 14. 3 kali 5, 15, ditambah 2 berarti 17. Lalu kita hitung 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 ini hasilnya adalah 50. Seperti itu caranya. Contoh lagi. Nah, jika sebelumnya kita menguraikan bentuk notasi sigma ke dalam bentuk deret, sekarang kita balik. Ubahlah deret berikut ke dalam bentuk notasi sigma. Jadi diketahui deretnya, lalu kita tentukan bagaimana bentuk notasi sigmanya. Contoh, 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25. Bagaimana bentuk notasi sigmanya? Pertama kita tulis dulu suku-sukunya, yaitu suku yang pertama 1, suku kedua 4, suku ketiganya 9, suku keempatnya 16, dan suku kelimanya adalah 25. Lalu kita amati. Kita amati suku-suku ini kira-kira berbentuk pola apakah barisan ini? 1, 4, 9, 16, 25. Tentu sudah jelas bahwa pola ini adalah pola bilangan kuadrat. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Nah, 1 adalah 1 kuadrat, 4 adalah 2 kuadrat, 9 adalah 3 kuadrat, 16 adalah 4 kuadrat, dan 25 adalah 5 kuadrat. Nah, jadi sudah ketemu ya polanya. Polanya adalah bilangan kuadrat dengan basisnya atau bilangan pokoknya bergerak dari 1 sampai 5 yang merah ini. Sedangkan pangkatnya tetap, yaitu pangkat 2. Jadi bisa kita simpulkan notasi sigmanya adalah sigma dari K kuadrat dengan K bergerak dari 1 sampai 5. Seperti itu. Kemudian, contoh yang kedua, ubahlah deret berikut ke dalam bentuk notasi sigma. Nah, ini deretnya adalah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 17. Bagaimana notasi sigmanya? Seperti biasa, kita tulis dulu suku-sukunya, yaitu 8, 11, 14, dan 17. Lalu kita amati, kira-kira membentuk pola apakah suku-suku ini? 8, 11, 14, dan 17. Sepertinya selisih antar sukunya 3 ya. Dari 8 ke 11 itu 3, dari 11 ke 14 itu selisihnya 3, dari 14 ke 17 pun selisihnya 3. Berarti bisa disimpulkan polanya membentuk kelipatan 3. Kalau kita tulis seperti ini, nah, berarti 8 itu adalah berasal dari 3 dikalikan 2 ditambah 2. Lalu 11 berasal dari 3 dikali 3 ditambah 2. Lalu 14-nya berasal dari 3 dikali 4 ditambah 2. Dan 17-nya berasal dari 3 kali 5 ditambah 2. Jadi, yang langkah pertamanya kita amati dulu. Selisihnya 3, berarti kemungkinan polanya adalah perkalian 3. Jadi kita tulis 3. Lalu, untuk mendapatkan plus 2 ini, kita harus sering-sering latihan menjawab soal. Jadi ini tuh idenya kita mendapatkan pola ini itu dengan sering-sering latihan. Jadi 8 itu adalah 3 yang dikalikan 2 lalu ditambah 2.
11 itu ini, 14 itu ini, 17 itu ini, seterusnya. Jadi polanya itu perkalian 3 dikali dengan suatu angka yang bergerak lalu ditambahkan dengan 2, sehingga kita dapat polanya seperti ini. Notasi sigmanya adalah sigma dari 3K plus 2 dengan K-nya bergerak dari 2 sampai 5. Yang tetap angka 3 dan plus 2 ya. Yang bergerak adalah yang merah, yaitu dimisalkan K. Mulai 2 sampai 5. Kenapa mulai 2? Karena memang 8 ini adalah 3 kali 2 plus 2 yang merah ini. Jadi K-nya mulai 2 sampai 5. Lanjut, berikutnya masih tetap mengubah deret ke bentuk notasi sigma. Deretnya adalah 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 18. Seperti biasa kita tulis dahulu suku-sukunya 2, 6, 10, 14, 18. Lalu kita amati. Antara 2, 6, 10, 14, dan 18 ini kira-kira membentuk pola apa? Selisihnya sudah jelas ya, 4. 2 dan 6 itu selisihnya 4, 6 dan 10 itu selisihnya 4, 10 ke 14 itu juga selisihnya 4, 14 ke 18 juga selisihnya 4. Jadi bisa disimpulkan ini polanya membentuk perkalian 4. Saya buat seperti ini. Nah, 2 adalah 4 dikalikan 1 dikurangi 2. 6 adalah 4 dikalikan 2 dikurangi 2. 10 adalah 4 dikalikan 3 dikurangi 2, dan seterusnya. Jadi, yang tetap adalah angka 4 dan minus 2, lalu yang bergerak ini adalah angka yang merah, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, idenya dari mana? Seperti yang saya katakan tadi, harus banyak-banyak latihan soal. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, maka polanya sudah ketemu. Pola dari notasi sigmanya yaitu sigma dari 4K-2 dengan K bergerak dari 1 sampai 5. Cukup jelas ya? Contoh soal lagi, masih tetap sama, mengubah bentuk deret ke dalam notasi sigma. Nah, deretnya seperti ini, 5 ditambah 10 ditambah 15 sampai N, sampai UN. Nah, sebelum-sebelumnya diketahui deretnya membentuk angka yang pasti ya, sedangkan ini berakhir dengan UN, berarti tidak diketahui batas akhirnya. Kita tetap tulis sama seperti yang tadi, yaitu 5, 10, 15 sampai UN. Lalu kita amati, kira-kira ini membentuk pola apa, yaitu selisihnya 5, berarti membentuk pola perkalian 5. Nah, seperti ini, berarti 5 itu kita tulis 5 kali 1, 10 itu 5 kali 2, 15 adalah 5 kali 3 sampai UN. Berarti kita simpulkan UN adalah 5 dikalikan dengan N. Jadi, bentuk notasi sigmanya adalah sigma dari 5K dengan K-nya bergerak dari 1 sampai N. Jadi kalau tidak diketahui batas bawahnya, cukup kita tulis dengan N saja. Nah, ini ada beberapa latihan soal menguraikan notasi sigma ke dalam bentuk deret, lalu dibalik, mengubah bentuk deret menjadi bentuk notasi sigma. Silakan kalian kerjakan.
Jika ada yang kurang jelas dari penjelasan tadi, silakan bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.